Sahabat yang mulia, ini merupakan kisah yang sangat menginspirasi. Terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Abdullah Ummi Maktum adalah sahabat yang buta dan juga pincang, tetapi beliau memiliki mujahadah yang luar biasa, kesungguhan yang luar biasa dalam melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah dalam menjaga salat berjamaah beliau di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Abdullah Ummi Maktum setiap hari berjalan untuk melaksanakan salat 5 waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid An-Nabawi. Hingga suatu ketika beliau sedang berjalan, dipandu oleh tongkat beliau, qaddarallah, beliau tersandung sebuah batu, lalu beliau pun jatuh dan tersungkur di atas tanah. Iblis yang tidak pernah tidak pernah berhenti mengintai orang-orang soleh untuk disesatkan pun menyaksikan itu. Dan ketika iblis tahu tentang akibat atau pahala yang didapatkan oleh Abdullah Ummi Maktum dari usaha beliau berjalan menuju masjid, tiba-tiba terjatuh karena tersandung batu, iblis menjadi tidak ridha, disertai rasa khawatir yang sangat-sangat dalam. Iblis pun menjelma menjadi seorang pemuda. Sehingga sahabat yang mulia, setiap kali Abdullah Ummi Maktum keluar dari rumahnya menuju masjid, selalu ada iblis yang menjelma menjadi pemuda tadi itu, mengambil tangannya lalu menuntunnya menuju masjid sehingga tidak lagi menjadi orang yang tersandung, supaya tidak lagi tersandung oleh batu dan terjatuh beliau. Setiap hari seperti itu, iblis datang menuntun beliau menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Hingga Abdullah Ummi Maktum radhiyallahu anhu tidak mampu menahan lagi diri beliau untuk mengucapkan terima kasih serta mendoakan pemuda tersebut. Ketika Abdullah Ummi Maktum mulai mendoakan, tiba-tiba iblis menghentikannya. Jangan mendoakan saya, kata iblis. Kenapa? Karena meskipun engkau mendoakan saya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah atau mengabulkan doa engkau. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala ijabah doamu untukku, kata iblis. Lalu Abdullah Ummi Maktum merasa penasaran kemudian bertanya kembali, lalu kamu siapa? Saya adalah iblis. Abdullah Ummi Maktum semakin penasaran. Lalu kenapa engkau membantu saya dalam melaksanakan sholat berjamaah, menuntun saya dari rumah menuju masjid? Lalu iblis berkata, karena suatu ketika engkau berjalan menuju masjid, engkau tersandung batu dan engkau pun terjatuh. Dengan kejadian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu, seperdua dosamu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata iblis, dan saya tidak ingin seperdua dari dosamu itu lagi yang tersisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena engkau tersandung dan terjatuh untuk yang kedua kalinya. Sahabat yang mulia, Masya Allah, kisah yang luar biasa, dan ini kisah nyata. Al-ajru ala qadaril masyaqqah, pahala seseorang dari Allah Subhanahu wa taala akan dia dapatkan tergantung daripada tingkat kesulitannya dalam melaksanakan amal-amal ketaatan, tergantung tingkat pengorbanannya dalam melaksanakan amal-amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keteguhan dan keistiqomahan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.